Tadi kita mendengar Esther dan Mordekai, di mana mereka adalah orang-orang yang menetapkan. Tapi mereka berasal dari orang-orang yang sesungguhnya di bawah. Yang satu dari seorang anak yang gak punya orang tua. Dan yang satu lagi om yang berusaha meletakkan hidupnya. Tetapi akhirnya tidak pernah sia-sia. Tapi Esther berhasil dalam anugerah Tuhan menjadi ratu. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang di bawah? Adakah orang-orang yang paling bawah, yang hidupnya udah hancur, yang setiap hari hanya kerjanya mengerjakan dosa demi dosa, apakah mereka tergolong orang-orang yang bisa menetapkan nasib bangsa? Tercatat saudara, kita sudah tahu cerita tentang Maria, saudara dari Lazarus, di mana hidup mungkin masa lalunya sangat kotor. Dan sejak itu diselamatkan Tuhan, dia gak punya cara lain, harapan lain selain duduk di kaki Tuhan. Karena itulah hidupnya. Bukankah sebagian besar dari kita seperti itu, saudara? Kita duduk di tempat ini dari minggu ke minggu. Kita pengen dengerin hati Tuhan. Kita pengen dengerin apa yang Tuhan mau. Karena kita gak tahu cara bagaimana hidup di luar Tuhan. Tapi apakah Maria bisa ikut menetapkan nasib bangsa? Jawabannya bisa. Karena dari kakinya dikatakan, kaki Tuhan adalah, bumi adalah tumpuan kaki Tuhan. Rupanya bukan cuman bangsa yang bisa ditetapkan di bawah kaki Tuhan, tapi seluruh bumi ada di bawah kakinya. Amin. Hari ini mungkin kita memandang terlalu kecil, terlalu rendah diri kita, tetapi tidak dengan Tuhan. Asalkan saudara dan saya menetapkan di akhir untuk tetap ada di kakinya. Saudara, hari itu Maria yang ini yang mengalami sangat banyak yang tidak enak, yang bekerja mungkin dengan cara baik dan tidak baik, mengumpulkan uang 1 tahun yang kita udah tahu 300 dinar banyaknya, di dalam 1 botol yang paling berharga. Dan hari itu saudara, Yesus datang di rumah Simon si kusta. Tempatnya gak oke banget. Dan bahkan Simon udah kusta dan terhitung di antara orang fasik. Tiba-tiba dia datang membawa yang paling berharga itu. Gak ada yang kasih tahu. Gak ada yang ngajarin. Dia cuma dengar dari setiap Tuhan bicara di kaki Yesus. Dia datang, itu tepat sebelum Yesus disalib. Dan ceritanya gak seindah yang kita bisa dengar. Dipecahkan, diurapin, kayaknya drama banget. Tapi ceritanya sesungguhnya adalah dia dihujat, saudara. Dikata-katain dengan semua. Baik dari level murid-murid Yesus, beberapa, ataupun dari orang banyak. Dicibir, dihina, diolok-olok. Apakah saudara pernah mengalaminya? Ketika engkau memutuskan ada di kaki Tuhan, memberikan dan meletakkan yang mungkin buatmu itu paling berharga, dan saudara-saudaramu, keluargamu, orang-orangmu, sahabatmu berkata, saudara gila, saudara sesat, saudara orang yang gak masuk akal, paling bodoh. Zaman Omi ini, kita bikin oh my God ini. Tapi kita memutuskan jadi orang yang dianggap sesat untuk menyembah di kaki Tuhan. Ceritanya mungkin sebenarnya kalau di zaman sekarang seperti cerita saudara. Amin. Pertanyaannya, apa yang dia tetapkan? Bukan nasib satu bangsa. Maria gak pernah sadar. Dia sedang bersama Tuhan menetapkan keselamatan satu dunia. Dia sedang bersama Tuhan menetapkan keselamatan seluruh jiwa-jiwa. Mungkin saudara gak sadar, tapi bagian kita pecahkan sekali lagi
seperti Mordekai mengoyakkan pakaiannya, untuk Tuhan memberikan jubah kerajaan yang baru. Mari kita koyakan, pecahkan sekali lagi dan biarkan. Gak enak saudara. Ada hari di mana saya waktu Tuhan minta memecahkan yang paling berharga, saya marah. Dan setelahnya saya merenungkan betapa sesungguhnya minyak narwastu itu bisa beradiasi baunya. Pada waktu saya mengizinkan Tuhan memecahkan yang paling berharga. Dan saya bilang, Tuhan, tolong saya satu kali lagi. Mampukan. Waktu Engkau mau pecahkan, saya memilih mencium kakimu. Karena waktu itulah penetapan akan dibuat. Saudara, waktu Tuhan pecahkan yang paling berharga, apakah responmu? Menyeka kaki Yesus dengan air matamu. Jadi narwastu itu hari itu barengan sama air mata saudara. Tapi di Kidung Agung, ketika ada air mata yang menyeka kaki Yesus, bukan karena air mata penyesalan, tapi air mata cinta yang gak peduli apapun yang terjadi. Maka di Kidung Agung dikatakan, bau narwastuku tercium di meja raja. Amin. Ini waktunya kita berikan narwastu di meja raja. Dan kata narwastu itu artinya adalah philos, bukan fat loss ya saudara. Philos artinya adalah menyukai seseorang sampai menjadi pendampingnya. Relationship. Mungkin kita udah agak berjarak dengan Tuhan di masa-masa terakhir ini. Hari ini putuskan kembali, Tuhan, aku dari golongan bawah. Ada hal yang paling berharga. Dan kalaupun Tuhan mau remukan, biarkan aku tetap di kakimu, menyeka dengan air mata cinta. Karena dari situlah satu dunia, bukan satu bangsa, satu dunia nasibnya dibawa pulang ke surga dalam keselamatan. Karena iblis mau bawa pulang bumi ke neraka, mari kita tetapkan selamanya Indonesia, selamanya dunia di kaki raja.